Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan siang hari ini, saya masih diberikan kesehatan dan bersama Kiai Ujian Muksin. Dan Alhamdulillah, walaupun saya hari ini nggak enak badan, walaupun saya masih menemani beliau seperti biasa, karena memang ini kajian khusus buat Anda semua atau ngopi bareng di siang hari. Dan tema kali ini seperti biasa, saya akan membuat tema yang sangat menarik buat Anda semua, LTNU dan teman-teman kalian membuat tema kali ini yaitu berkenaan dengan WI. Temanya apa kali ini? Oh ya, saya juga bingung nih. Saya juga Iya, bingung iya, iya. temanya Bismillah, kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat-sahabat dan teman-teman. Saya siang hari ini diundang sama Ustadz Edi Suwardi. Ya, Kalau Jumat kemarin kita di salah satu tempat, dan siang hari ini saya diperkenankan untuk hadir kembali, dan obrolan kita masih di hari Jumat. Kalau tidak salah itu kaitannya tentang apa? Radikalisme. Jadi bicara soal radikalisme, kata radikal itu terambil dari kata radik. Radik itu tajam dan runcing, atau bisa bermakna mengakar secara kuat. Maka kenapa kemudian kata radikal ini menjadi sebuah persoalan serius dalam konteks kehidupan sosial masyarakat bahkan beragama, ketika kata radik itu atau radikal itu sendiri, radik itu mengacu kepada kata radikal berarti sebuah bentuk kekerasan atau mengaitkan sesuatu dengan bentuk kekerasan, dan menjadi sulit itu ketika mendapat kata imbuhan isme atau radikalisme. Nah, saya sebenarnya hari ini dipandu sama Ustadz Edi Suwardi. ya, ya. Obrolan saya di Zen Motion Official, baik di live Facebook, NU Pontura. NU Pentura, kemudian di live TikTok juga ya, Ya. di live TikTok. Lagi-lagi bahwa obrolan kita atau ketika bicara tentang tema ini yang muncul di pikiran kita, di benak kita adalah sebuah bentuk kekerasan baru yang kadang-kadang ini menjadi sebuah problem serius, karena di dalamnya kemudian timbul pembenaran terhadap tindakan ketika itu dibungkus dengan berbagai macam dalil. Ya. Ya, termasuk diantaranya yang sangat berbahaya adalah ketika dalil agama itu dipaksakan untuk menjadi bagian pembenaran dari tindakan. Jadi sahabat-sahabat dan teman-teman yang sudah berinteraksi, ya Ustadz Edi ya, terima kasih atas hadirnya. Dan mudah-mudahan pertemuan kita di obrolan kopi siang ini atau ngopi siang di setiap hari Jumat ini akan menghadirkan sebuah wawasan dan pikiran-pemikiran baru. Amin. Atau setidaknya pencerahan yang dapat mengantarkan kita kepada perbaikan sikap yang lebih baik. Alhamdulillah untuk sahabat-sahabat dan teman-teman yang selepas melaksanakan ibadah sholat Jumat, ibadah sholat Jumat, saya sebelumnya ucapkan selamat sore. Selamat sore untuk ada sahabat dan kawan-kawan yang ada di Indonesia bagian timur. Apa kabarnya Papua, kemudian Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo dan sekitarnya. Untuk Indonesia bagian tengah dan untuk Indonesia bagian barat. Dan juga untuk beberapa negara kawasan ada di Indonesia Malaysia yang ada di Sarawak, Kuching apa kabarnya? Yang ada di Negeri Sembilan, Negeri Sabah, kemudian sedikit melompat ke Singapura dan di Brunei Darussalam. Ya Ustadz Edi, kira-kira ini apa yang harus saya obrolin nih? Ini kan judul untuk tema kali ini sangat menarik sekali ya, ya. Radikalisme dan kejahatan yang berkedok agama. Menurut sampean sendiri ya, berkedok agama tuh kayak apa ya? Apa kayak ninja itu bertopeng gitu kan? Mestinya nggak gitu ya kayak? Iya, kadang kita ini kan ketika menggunakan kata kedok, itu kan pasti kita akan tertarik kepada kata masker atau masker ya. Ya, masker. Masker itu kan adalah penutup. Penutup apa? Penutup wajah. Tapi bukan masker of ceremony gitu. Itu master friend. Oh ya. Jadi alhamdulillah kawan-kawan, sahabat-sahabat dan teman-teman sekalian dirahmati Allah. Kenapa kemudian pembincangan ini menjadi sangat menarik, bahkan kemudian menjadi sebuah perdebatan di semua hampir lini masa. Persoalan ini muncul ketika ada sebagian kelompok-kelompok
sebagian dari kelompok masyarakat itu merasa tidak puas, kemudian merasa tidak nyaman, merasa tidak bisa menikmati dalam hal-hal apa yang menyangkut tentang kehidupan sosial dan bernegara. Nah, tindakan ini kemudian dilakukan karena menyuarakan atau mengatasnamakan ketidakadilan itu sendiri. Hingga kemudian timbul gerakan perlawanan. Nah, gerakan perlawanan ini biasa dikenal dengan underground atau gerakan bawah tanah. Sebenarnya berbicara tentang hal-hal yang demikian, gerakan ini bukan gerakan baru. Gerakan perlawanan terhadap baik itu institusi negara, terhadap kekuasaan, terhadap kondisi sosial, itu bukan hanya hari ini. Tetapi di abad-abad kemunculan kekhilafahan Islam, pasca wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai kemudian khalifah yang 4 sudah wafat, muncul lagi yang baru. Kalau di Damaskus itu kita kenal dengan kekhalifahan Bani Umayyah. Bani Umayyah selesai, kemudian muncul Bani Abbas ya di Baghdad. Kalau Bani Umayyah tadi di Damaskus Suriah, kemudian Bani Abbas itu di Baghdad, kemudian nanti Bani Fatimiyah yang ada di Mesir. Banyaknya kekhilafahan atau kepemimpinan yang bercorak kesultanan atau kekhilafahan ini dalam kondisi sosial masyarakat itu sangat memungkinkan timbul ketidaksukaan, timbul merasa tidak mendapatkan perlakuan yang adil, tidak merasa mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hal kehidupan sosial, keadilan. Nah, sama halnya dengan konteks kebangsaan kita hari ini. Kenapa di Indonesia muncul gerakan-gerakan ini? Sebagaimana yang sering disampaikan oleh para pembicara-pembicara sebelumnya, termasuk yang baru-baru ini kita dengar Cak Islah Bahrawi ya, ketika memaparkan dengan begitu luas dengan segala latar belakangnya yang muncul. Kalau saya lebih melihat bahwa kekecewaan yang muncul itu dapat mendorong pemikiran kelompok-kelompok tertentu yang anti kepada kemapanan. Nah, maka terjadinya gerakan yang kita sebut sebagai radikalisme atau kekerasan, kemudian berusaha membenarkan tindakannya, dan kemudian menyampaikan atau bahkan memprovokasi kepada orang lain untuk mengikuti cara berpikir dia. Yang paling berbahaya adalah ketika kemudian ada pembenaran terhadap perilaku dan tindakan itu dengan menggunakan dalil. Contoh, bahwa kalau menggunakan teks suci Al-Quran, kita selalu mendengarkan dan membaca kata jihad. Termasuklah teks suci hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi ketika terminologi jihad atau pemahaman jihad itu hanya diajukan, hanya menggunakan tafsir tunggal, yaitu jihad itu adalah qital, adalah peperangan, maka pertanyaan seriusnya muncul, peperangan itu kan pasti berhadapan dengan orang kafir. Karena kata jihad yang bermakna kepada qital atau peperangan itu adalah peperangan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat serta kaum muslimin itu ketika memerangi kaum kufar, kaum musyrikin, kaum kafir. Di awal-awal ketika Rasulullah menyampaikan dakwah Islam, nah, tetapi ini kan menjadi persoalan serius ketika ayat-ayat tentang jihad, ketika ayat-ayat perang ini kemudian ditampilkan secara dipaksakan dalam kondisi sebuah negara yang aman. Kan begitu. It's okay lah. Bisa nggak jihad ini, bisa nggak ayat ini ditampilkan ketika berada di negara-negara konflik? Di Suriah, di Sudan, di Libya, di Irak, atau di beberapa negara kawasan yang ada di Syarqul Awsat atau di Timur Tengah. Bisakah ayat-ayat ini dipaksa tampil sebagai pembenar terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan? Maka ini kan butuh pemahaman secara utuh. Nah, kenapa butuh pemahaman secara utuh? Karena tidak semua ayat-ayat yang berkaitan tentang perang itu menjadi sah dan iya dilakukan hari ini. Karena ayat yang berkaitan tentang peperangan itu pada masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam konteksnya berbeda.
konteks ayat yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai perintah itu dengan berbagai asumsi alasan. Pertama, ketika Nabi dan para sahabat diperangi, apakah Rasulullah dan sahabat diam? Enggak. Ya. Rasulullah dan para sahabat melakukan perlawanan. Ya. Atau yang kedua, orang-orang kaum kufar, kaum kafir pada masa itu menyelisihi perjanjian yang sudah ada. Atau ada pengkhianatan perjanjian, maka turunlah perintah. Nah, dalam konteks tertentu inilah ayat-ayat tentang peperangan itu muncul. Ayat tentang peperangan itu Allah turunkan kepada Nabi dan kaum muslimin pada masa itu. Tetapi yang harus dilihat secara utuh adalah ketika ayat peperangan itu ditampilkan di sebuah negeri yang aman, damai, tentram. Pertanyaannya, musuhnya ini siapa? Maaf nih, Iya. ada nyamuk. Apa? Ada semut. Oh gitu ya. Oh, Mungkin iya. bersarang di jenggot. Oh, alhamdulillah. Ini memang suka iseng deh ini. Iya. Apa sampean nggak mikir kalau itu malaikat gitu? Ya. Oh gitu. Takut juga sih saya. Takut juga ya. Baik. Jadi kenapa kemudian ini harus kita bincangkan di sebuah negeri ketika berkaitan tentang ada ayat yang khas, ada ayat yang am, ada ayat yang bersifat khusus dan bersifat umum. Nah, kadang ayat ini, ayat perang dibaca di tempat yang damai. Atau ayat perdamaian dibaca dalam kondisi peperangan. Ini kan nggak nyambung. Kenapa kemudian Indonesia menjadi sasaran? Kita lihat aja lah, negara Indonesia ini adalah negeri yang bisa tumbuh apa saja. Ya. Pemikiran-pemikiran apa saja bisa tumbuh di bangsa ini. Ide dan pemikiran seperti apapun bisa diterima di bangsa ini. Nah, bangsa Indonesia ini adalah salah satu negeri atau negara yang penduduk muslimnya terbesar di dunia. Dari berbagai macam suku, peradaban, adat istiadat, bahasa, bahkan agama. Tapi agama yang ada di Indonesia itu, dari sekian agama yang ada, bangsa Indonesia ini tenang-tenang saja. Ini kan menjadi sebuah sesuatu yang ini luar biasa gitu. Di sebuah negeri yang bernama Indonesia ada agama yang diakui saja 5. Bagaimana dengan kepercayaan yang lain ada puluhan bahkan ratusan. Tapi bangsa ini biasa-biasa saja. Negeri ini aman-aman saja. Maka kemudian ini menjadi sasaran yang paling tepat bagi mereka kelompok-kelompok yang disebut sebagai intoleran yang tidak senang kepada keberadaan negeri ini baik-baik saja. Maka dimasukkanlah karena bangsa ini adalah bangsa yang gampang menerima setiap pikiran, gampang menerima setiap ide dan gagasan-gagasan baru. Kemudian ketika masuk dalam pikiran sebagian masyarakat yang tidak didasari oleh pengetahuan dan pemahaman agama yang utuh, maka ini akan gampang terprovokasi. Kan jadi, begitu. Jadi menurut sampean sendiri ya, untuk dampak ya radikalisme ya untuk Indonesia sendiri itu apa ya? Ya, harapan besar bangsa kita ini kan begini ya. Allah Subhanahu wa taala dengan indah mengingatkan kepada kita dan ayat ini sering dibaca oleh para khatib. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yakdzibun. Kalau seandainya bangsa ini, kata Allah, penduduk buminya, kalau seandainya negeri yang bernama Indonesia ini, amanu, penduduknya ini beriman kepada Allah, wattaqau dan bertakwa kepada Allah, lafatahna alaihim barakatim minas sama, maka niscaya Allah akan menurunkan, Allah membukakan pintu-pintu barakah dari langit dan bumi. Akan tetapi yang menjadi titik persoalan bangsa ini, negeri ini negeri kaya loh. Ya. Apa aja bisa tumbuh di bangsa ini. Apa aja bisa jadi uang di negeri ini. Tapi kenapa kemudian ini yang kemudian menjadi isu yang diusung oleh kelompok-kelompok ini, bahwa melakukan perlawanan terhadap penguasa itu adalah bagian dari jihad. Pertanyaan seriusnya, penguasa yang mana? Oke lah, kita hari ini tidak menemukan keadilan yang merata. Tetapi tidak dengan harus cara ini. Kita menganut sebuah konsensus bersama, kesepakatan bersama, bahwa bangsa Indonesia ini dalam hal politik, dalam hal siasah, menganut kepada politik yang berbasiskan kepada politik yang berdasarkan kepada Pancasila. Negara ini adalah negara yang demokratis. Negara ini terbuka. Nah, kemudian diusunglah pikiran-pikiran dan faham-faham ini dipaksakan oleh sebagian kelompok masyarakat agar kemudian bisa diterima
karena masyarakat Indonesia ini dikenal sebagai masyarakat yang religius, maka dibawalah dalil itu untuk membenarkan ucapan serta perilaku dan tindakan mereka. Nah sekarang apakah bangsa Indonesia ini? Oke lah, kita sekarang membandingkan Indonesia itu jangan bandingkan dengan Amerika ya. Karena itu bukan apple to apple, tapi apple to jambu ya. Ya. Apalagi langsat. Iya, apalagi langsat ya. Membandingkan Indonesia itu dengan negara kawasan saja. Ya, di negara kawasan sekitar kita itu di negara-negara ASEAN, kemudian negara Asia. Bangsa ini, kalaupun memang hari ini tidak mendapatkan kesejahteraan dan kemakmuran sebagaimana yang merupakan amanah dari Undang-Undang Dasar negara kita sedang menuju proses ke sana. Apakah jawaban saya dianggap untuk menyenangkan hati pendengar dan sebagai bentuk jawaban saya untuk membela pemimpin yang ada hari ini? Enggak. Kita ini sama-sama, yuk kita berbuat bersama-sama bagaimana bangsa ini baik-baik saja, kesejahteraan itu bisa tercapai kalau kita sama-sama berbuat untuk bangsa ini. Ada sebuah jeda politik selama 5 tahun sekali. Pergunakan itu dengan baik. Hak dan kewajiban kita sebagai bangsa dalam berpolitik itu ada 5 tahun sekali. Bukan dengan cara pengeboman, bukan dengan cara kekerasan. Indonesia tidak mengenal itu. Bangsa ini sungguh adalah bangsa yang sangat baik. Bangsa ini adalah bangsa yang luar biasa. Puluhan tahun, bahkan ratusan tahun negeri ini adalah negara yang aman-aman saja. Sampai kemudian negara api datang menyerang. Avatar. Ini kan berbahaya ini untuk keutuhan sebuah bangsa besar bernama Indonesia. Kira-kira begitu seperti itu ya. Iya, sudah ada yang hadir mungkin? Ya, teman-teman yang hadir, makasih banyak yang udah hadir yang nimbrung di akun Jen Muksin khususnya dan ataupun yang Pontura di sini hadir beberapa akun yang seperti biasa. Ada Maria Sandi di sini, pegang aja kali saya mic-nya biar nyaman. Nggak nyaman kalau dipegang ya Maria ya. Kemudian siapa lagi tuh? Juga ada Abdul Karim hadir. Ada Junet Win. Apa bedanya radikalisme dan Wahabi tadi? Ya. Apa bedanya radikalisme dan Wahabi tadi? Oh. Ya. Wahabi itu mengacu kepada kelompok yang kemudian disebutkan dalam bahwa di dalam Islam itu kata Rasulullah SAW di mana hadis ini menjadi hadis yang sangat debatable gitu. Menjadi hadis perdebatan di antara para ulama-ulama yang kemudian mencoba untuk menjelaskan secara utuh bahwa kalau Rasulullah SAW mengingatkan orang Yahudi itu terpecah 71, orang Nasrani terpecah menjadi 72. Nah umat Islam itu kata Nabi, sataftariqu ummati, akan terpecah umatku itu fi apa? 73 firqatan. 73 firqah. 73 firqah. Sintanu sam'ina finnar. 72 firqah ini finnar di neraka, wa wahidatun fil jannah, dan hanya satu saja yang berada dalam surganya Allah. Ada wahiyal jamaah. Ketahuilah itu adalah orang-orang yang mengitu kepada sunnah dan jamaahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, terkait dengan hal ini, Wahabi ini kemudian teridentifikasi adalah kelompok-kelompok berfikir yang memiliki sebuah i'tiqad yang dinisbatkan kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab ini menurut sejarah panjangnya sebenarnya dulu adalah penganut dari madhab fikihnya Imam Hambali. Tapi setelah itu kemudian ikut lebih tertarik kepada firqah dan pemahamannya Ibnu Taimiyah. Nah, kesininya kemudian dalam konteks negara diadopsi oleh Mamlakah As-Saudiyah Al-Arabiyah atau yang hari ini kita kenal dengan Kerajaan Arab Saudi. Nah, tapi apakah kemudian di Saudi itu sendiri kelompok ini seperti ini? Beberapa penulis menyatakan bahwa Wahabi yang di Saudi itu terpecah dua. Wahabi dalam konteks i'tiqad atau keyakinan, dan yang kedua adalah Wahabi politik. Kenapa kemudian antara kelompok Wahabi yang hari ini kemudian bereformasi, kemudian memecah diri, itu menjadi kelompok Salafi? Kalau ditanya, Anda siapa? Bukan Wahabi ya? Bukan, saya Salafi. Alasannya mereka adalah orang-orang yang mengakui dirinya mengikuti kepada salafus salih, ulama-ulama terdahulu. Nah, salafus salih itu siapa? Salafus salih itu tentu adalah ulama-ulama para muridnya para sahabat. Generasi kedua, ketiga.
Rasulullah, sahabat, dan tabi'in. Tabi'in ini kan adalah di abad kedua hijrah. Ulama-ulama abad kedua hijrah itu yang kemudian disebut sebagai aslafun as-salih atau ulama-ulama pendahulu kita yang salih, ini kemudian yang diambil, mereka menisbatkan dirinya itu menjadi salafi. Oke lah, kita split dulu yang salafi. Kelompok Wahabi ini kecenderungannya adalah pertama karena memang di dalam hal usul atau dalam hal usuluddin, di dalam hal manhaj yang sering jadi olok-olokan di antara kita. Sebenarnya kata manhaj itu mengacu kepada metodologi. Manhaj itu kan berarti metodologi. Metodologi siapa? Metodologi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kenapa orang-orang mengaitkan kekerasan beragama itu dengan kelompok Wahabi? Orang mengaitkan kelompok intoleran itu dengan Wahabi? Karena memang pintu gerbangnya dari sana. Terdeteksinya bukan dianggap. Berdasarkan kepada penelitian-penelitian yang panjang. Kelompok-kelompok intoleran, kelompok yang anti kepada kedamaian, kelompok yang anti kepada toleransi ini, pintu gerbang pemikirannya dari sana. Dari mana? Dari kelompok-kelompok yang menamakan dirinya baik itu kelompok Wahabi, kelompok Salafi. Ya teman-teman jangan marah ketika saya menyampaikan pernyataan ini. Saya sampaikan ini kan basisnya ada gitu. Basis datanya ada. Dan dari sekian, apa yang pernah terjadi di negara Indonesia, pengeboman di sana sini itu, mereka para pelaku-pelaku itu mengakui kok bahwa afiliasinya ke sana dan pemahaman-pemahaman mereka ke sana. Nah, kenapa selama ini di Indonesia ini beratus tahun kita berdirinya bangsa 78 tahun kita aman-aman saja? Karena di sini umat Islam di Indonesia ini meyakini dirinya bermanhaj kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengikuti kepada manhajnya Abu Hasan Asy'ari dan Imam Maturidi. Di dalam bab fikih kita ini mengikut kepada mengambil salah satu dari 4 imam madhab, entah itu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali rahimahullahu taala radhiyallahu anhum. Jadi, kenapa kemudian orang itu cenderung mengaitkan kekerasan di Indonesia itu yang mengatasnamakan agama itu kepada kelompok Wahabi dan Salafi? Karena selama ini disinyalir berdasarkan kepada kasus-kasus yang pernah terjadi di negara ini, ya pintu gerbangnya dari sana. Ya mestinya teman-teman Wahabi itu atau Salafi itu harus bisa membantah itu. Harus bisa membantah itu. Kalau ini kami dituduh, ya oke. Tapi buktinya selama ini bahwa kenapa kita sama Muslim kok. Kita sama mukmin. Kita ini bersaudara. Perbedaan-perbedaan yang ada tidak menyebabkan kita harus saling bermusuhan. Kenapa kemudian hanya karena persoalan fikih saja kemudian kita menjadi antipati terhadap yang lain? Saya bertahlil. Iya, ada kegelisahan sosial yang tengah kita hadapi. Seakan-akan bahwa berbeda itu tidak boleh. Gitu loh. Saya ini bertahlil. Saya bertahlil ini bukan saja dicaci maki, tapi saya dikafir-kafirkan gara-gara tahlil. Padahal tahlil itu halala yuhallilu tahlilan. Hah? Oh, saya tidak tahlil memang, karena saya belum mati. Ada lagi yang bilang, oh Ustaz Zain itu tidak tahlilan. Ya gimana mau tahlilan? Saya habis sholat maghrib, pas nyampe ke sana orangnya udah pulang semua. Karena kebiasaan saya habis sholat maghrib, saya baca Quran dulu. Nanti ujung-ujungnya saya datang orang udah selesai. Ada yang bilang Ustaz Zain itu anti tahlil. Terus kalau saya tidak tahlilan gimana gitu kan? Saya tahlilan. Ini bukan pembelaan, saya tahlilan. Kenapa saya tidak datang? Ya memang jarang datang. Masa saya mau tahlilan ke beliau yang masih hidup gitu. Jadi luar biasa sekali ya Pak Mirsa tadi jawaban dari. Yang kedua itu masalah radikalisme. Ya. Akar radikalisme itu bisa muncul ketika kita ini merasa tidak sepakat dengan pandangan orang. Kemudian timbul pikiran bahwa apa yang saya lakukan ini paling benar dan kemudian menyalahkan orang. Nah, disinilah butuh di dalam fikih itu sendiri kita diajarkan berbagai macam sudut pandang. Oh, kalau sudut pandangnya Imam Hanafi beda, Maliki beda, Syafi'i beda, kemudian Hanbali beda. Ada yang bermadhab, ada yang ghairu madhahib, yang tidak bermadhab sekalipun.
Nah, lantas pertanyaannya, kalau sekelas saya ini yang hanya kelas ya cacing pisang ini, gimana saya tidak bermadhab? Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, seorang pentakhrijnya, seorang pensyarah kitab Sahih Muslim, beliau itu bermadhabnya kepada Imam Syafi'i. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani itu ulama di bidang hadis, penulis syarah Bukhari, syarah Sahih Bukhari. Beliau itu bermadhab fikih kepada Imam Syafi'i. Beliau itu sebenarnya kalau kita lihat dalam konteks pengetahuan dan pemahaman ilmu agama yang utuh, beliau berdua ini sudah layak menjadi imam mujtahid. Tapi beliau berdua ini dengan ketawaduannya, dengan segala kerendahan hatinya, lebih memilih untuk mengikuti madhabnya Imam Syafi'i. Lantas bagaimana dengan saya? Nah, radikalisme itu bisa muncul dari situ. Kekerasan yang mengatasnamakan agama itu bisa muncul ketika ada sebuah anggapan bahwa apa yang dia lakukan, apa yang tindakan dia itu adalah paling benar dan kemudian orang lain salah. Paling gitu. Iya, dia maka timbul sifat ananiyah. Ananiyah itu gue banget gitu. Ya. Wah, saya banget nih. Nggak ada nih. Oh, pokoknya apa yang saya lakukan ini paling benar. Oke, it's okay. Saya bermadhab fikih sama dengan teman-teman di Indonesia ini. Pasti Syafi'i. Kemudian timbul, oh, itu Syafi'i gini. Loh, orang seperti kita itu mau menilai Imam Syafi'i itu dari sudut mana gitu kan? Dari sudut mana kita bisa menilai Imam Syafi'i itu dengan segala A, B, C, dan seterusnya? Ulama-ulama kali berdunia itu, dari abad setelah wafatnya Imam Syafi'i, gini sajalah. Oh, enggak. Kita ikut, kalau gitu madhabnya Imam Bukhari apa? Hah? Madhabnya Imam Bukhari. Kenapa Anda bertanya madhabnya Imam Bukhari? Imam Bukhari itu adalah ulama di bidang ilmu hadis. Fikih itu muncul karena adanya hadis. Quran dan hadis itu sebagai sumber utama. Kalau tidak ada baru ijtihadnya. Nah, bagaimana dengan Imam Bukhari? Kenapa Anda bertanya Imam Bukhari? Imam Bukhari itu ya, Imam Bukhari itu mengambil sanad ilmu hadis, salah satu gurunya bernama Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali. Dan Imam Hambali ini berguru kepada Imam Syafi'i. Kok susah benar sih mikirnya? Artinya sebenarnya Imam Bukhari itu iya atau tidak, diakui atau tidak, Imam Bukhari itu begitu dekat dengan pemikirannya Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Syafi'i. Begitu, Oh, ya. kalau gitu saya ikut madhabnya Imam Bukhari. Imam Bukhari itu nggak ada madhabnya. Madhab itu dalam pemikiran fikih. Kalau nggak disahihkan oleh Bukhari salah semua. Tunggu dulu, Mat. Tunggu dulu, Dul. Kalau tidak disahihkan oleh Imam Bukhari, bukan berarti itu tidak sahih menurut Imam Muslim. Muridnya Imam Bukhari. Atau tidak disahihkan oleh gurunya yang bernama Bukhari, bukan berarti tidak disahihkan oleh muridnya Imam Bukhari yang bernama Imam Turmudzi. Nah, pangkal pemahaman menjadi keras dan nyaris tidak bisa lentur ini ketika menganggap pikiran-pikirannya itu iya benar sendiri. Karena literatur atau sumber-sumber yang dibaca, merjaknya itu terbatas. Oh, kalau menurut syekh saya, oh ya udah itu silahkan. Tetapi tidak harus Anda lupa bahwa di samping Anda itu ada orang yang memiliki disiplin keilmuan dengan sumber yang berbeda dari Anda. Gitu. Nah, kekerasan dalam konteks beragama itu bisa muncul ketika kita memahami satu pemahaman agama itu hanya berdasarkan kepada apa yang didengar sendiri. Dan tidak mau mendengar apa yang dilakukan oleh orang lain dengan segala sumbernya. Gitu. Jadi, Wahabisme dan kemudian kekerasan atau radikalisme itu di Indonesia dari beberapa fakta-fakta yang ada, ya pintu gerbangnya melalui apa yang saya sebut tadi. Seperti itu. Mungkin ada yang lain itu. Oke, ada Agus Black atau Supriyadi, subhanallah hadir Yai. Masyaallah Babin. Oh, beliau Babin Kantipmas Yantan Hulu. Mas Yantan Hulu. Ada Kang Anam hadir Kiai. Masya Allah, Anam. Ada Sirat Yusuf hadir Kiai. Makasih banyak Kiai ilmunya. Ada Godong Jowo. Wahabi itu pintu masuknya ke arah itu. Ya, dari dijelaskan sama Ejen Musin. Kiai Ejen Musin tadi. Tadi itu siapa lagi? Ada Jen hadir Kiai.
Terima kasih. Dan ada Ksatria Peninggit, izin bertanya Kiai. Ya, monggo. Kalau misalnya Imam Syafi'i masih hidup pada zaman ini, apakah beliau mau bertanggung jawab jika hal-hal yang kita lakukan mengikuti beliau Kiai? Satu, misalnya, menurut Imam Syafi'i, kalau sholat berjamaah itu dapat 27 derajat. Dan kalau sendiri itu hanya dapat satu aja. Sebegitu sulitkah agama Islam? Islam itu agama yang paling mudah. Pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Permudah urusan agama ini. Jangan dipersulit. Nah, beda dengan Fahad. Kalau Fahad itu kalau memang ada yang sulit, kenapa dipermudah gitu? Basyiru wa la tunaffiru. Berikan kabar gembira, jangan ngancam-ngancam terus. Artinya sebenarnya mudahkah dalam agama? Iya, karena semuanya sudah ada ininya. Semuanya sudah ada aturan-aturan bakunya. Dan tinggal bagaimana kita melaksanakannya saja. Ada yang bilang kok rumit? Enggak. Kenapa? Saya kasih contoh analogi yang sederhana dan mungkin nggak ada kaitannya sama hukum fikih nih. Nggak ada kaitannya sama hukum fikih, tapi hukum sosial saja. Kenapa di lampu merah itu harus ada lampu merah? Ya. Kenapa di lampu merah harus ada lampu merah? Ada lampu merah, kenapa nggak lampu hijau semua kan? Ya. Ini kan jalan bebas nih. Ya udah. Orang saja Mas, pakai kendaraan masing-masing, pakai sepeda motor masing-masing, megang setir masing-masing, dan ada rem masing-masing, masih tabrakan Mas. Bahkan di situ ada lampu, ada rambunya, bahkan di situ ada polantasnya. Kok masih bisa? Pelanggaran itu bisa terjadi karena ketidakadaan disiplin. Disiplin dalam beragama tentu basis pengetahuannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah, pemahaman para ulama-ulama terdahulu. Oh baik, bagaimana dengan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala? Apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i bukan atas kehendaknya sendiri. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, idza sahhal hadithu fahuwa madhabi. Kalau ada satu hadis sahih, maka itu adalah madhabku. Itu yang aku ikuti. Apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i dalam hal ijtihad hukum, itu lebih semata-mata untuk mempermudah di dalam pelaksanaan hukum itu sendiri. Termasuklah di dalam bab sholat. Kalau kita mengacu, oh, ngapain ikut kepada imam, kenapa tidak ikut Quran? Saya sepakat dengan kata ini. Saya setuju dengan pendapat Anda yang mengatakan, kenapa tidak ikut Quran? Oke, kita baca Quran sekarang. Quran itu hanya memerintahkan sesuatu yang bersifat mujmal. Aqimus shalah, aqimus shalah. Dirikan sholat, dirikan sholat, dirikan sholat. Tafsilnya seperti apa? Terperincinya seperti apa? Kita tidak menemukan dalam Quran itu. Yang ditemukan itu kan warka'u ma'arroki'in wasjudu ma'asajidin. Ada yang bilang di dalam Quran itu tidak ada perintah sholat berjamaah. Ya memang nggak ada. Nggak ada perintah secara terperinci, nggak ada. Cuma Allah mengingatkan warka'u ma'arroki'in. Rukulah kalian bersama orang-orang yang ruku. Berarti bersama-sama Mas. Wasjudu ma'asajidin. Sujudlah kalian bersama orang-orang yang sujud. Indikasinya kemana? Oh ini Quran secara eksplisit mengatakan sholat berjamaah. Karena wasjudu ma'asajidin. Kemudian warka'u ma'arroki'in. Lantas kenapa kemudian? Loh, Nabi kan sudah sampun ngendikan. Rasulullah itu sampun dawuh gitu kan. Bahwa sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah kita ini nggak bisa delok Rasulullah. Kita ini kan mboten menangi Rasulullah. Kita ini kan tidak bertemu langsung dengan Rasulullah. Rasulullah itu punya sahabat. Sahabat itu wafat punya murid. Muridnya sahabat disebut dengan tabi'in. Tabi'in punya murid namanya tabi'in sampai kepada kita hari ini. Oh, untuk apa ikut ulama? Loh, pertanyaan saya, Anda baca kitab hadis, itu ditulis oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari ulama bukan? Ulama. Anda bilang, ngapain ikut ulama? Terus Sahih Bukhari, Anda bilang Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Turmudi, Sahih Ibnu Hibban, Sahih Nasai, Sahih Abu Daud. Itu ulama, bro. Oh, pakai ahli ilmu. Allahu Akbar. Oh, berarti sebenarnya yang penting tidak sama saja ya. Oh, iya. Jadi gini, yang dibingungkan masyarakat sekitaran ya, mungkin ya. Kenapa dalam Islam sendiri itu banyak paham-paham Wahabi yang masuk gitu.
dalam Islam sendiri gitu. Iya, pertama Paham-paham radikalisme maksudnya. paham radikalisme ya. Paham radikal ini adalah isu yang dibawa dengan latar belakang apa? Salah satu diantaranya adalah ketidakadilan. Ketidakadilan. Ya. Oh, dalam hal ini kan berarti yang jadi sasaran tembak kan para pemimpin nih. Iya, betul. Ya kan. Maka kemudian dibawalah ayat-ayat yang berkaitan tentang yang paling fenomenal itu kan ketika membawa ayat-ayat sama hadis-hadis yang sebenarnya nggak ada kaitannya. Itu sangat fenomenal, fantastis, bombastis gitu kan. Iya kan. Ketika kemudian hal yang menyangkut Indonesia dikaitkan dengan akhir zaman. Dunia ini luas. Manusia di dunia ini hari ini sudah mencapai 8 miliar. Indonesia itu hanya 270 juta. Hanya sekian persennya saja di Indonesia. Tidak sampai berapa persen penduduk dunia kita. Ya, penduduk kita kan cuma 270 juta. Penduduk bumi ini 8 miliar. Berapa persen Tuhan? 0, berapa Had? Celsius. Pantesan matematikanya dapat 0,6 itu. Ada Celsius nih. Masa Had? Miliar. Kalau 10 persennya 2,7 miliar. 2,7 miliar. Berarti kurang lebih berapa? Hah? 8 M. Sinyal. Di wisuda nggak ada ekonominya? Oh wisuda. Wisuda apa wisuda? Oh wisuda ya. Ini kan lucu gitu tuh kan. Penduduk Indonesia ini hanya 270 juta. Hanya sekian 0% dari penduduk bumi. Ada peristiwa apapun kemudian dikaitkan ke Indonesia sebagai tanda akhir zaman. Loh kok cepat gitu ya? Tapi ya sudahlah, yang penting Anda bahagia saja. Nah, jadi kenapa kemudian ini bisa terjadi? Iya. Kenapa itu terjadi? Itu tadi. Rata-rata apa yang terjadi di Indonesia ini kan hanya persoalan ketidakpuasan terhadap kepemimpinan. Kalau bicara soal basis pemikiran dan pemahaman keagama, umat Islam di Indonesia ini salah satu negeri yang paling nyaman. Paling nyaman di dalam melaksanakan hal keyakinan. Saya itu tertarik ketika kita ribut tahun 2019. Ketika pandemi itu sampai di puncaknya. Pemerintah itu berinisiatif dengan seluruh stakeholder itu untuk menutup sementara kegiatan di masjid. Ribut seluruh Indonesia. Wah, ini dianggap sebagai dengan berbagai macam pikiran-pikirannya. Saya itu malah bersyukur dalam hati, ya Allah, masjid ditutup, umat Islam di Indonesia ribut. Maka insya Allah nanti sehabis pandemi masjid pasti penuh. Logika berpikirnya kan harus ke sana. Tapi ternyata yang ngisi masjid itu juga setelah dibuka. Terus yang kemarin demo gara-gara masjid ditutup itu kemana ya? Oh iya. Hah? Oh cari can tepi. Ada can tengahan. Ini kan lucu. Ini kan lucu. Nah kalau saya malah berharap gini Ustadz Edi. Ini mumpung ada Ketua Tanfidiyah MWC Utara ini Ustadz Khalid. Mestinya itu kan dari kejadian pandemi yang puncaknya 2019 kemudian masjid ditutup, kita kan berharap masjid kita penuh setelah pandemi. Tapi ternyata tidak kan. Nah isu-isu yang seperti ini yang sering diusung, ditampilkanlah. Kemudian dicarikan ayat dan hadis, pendapat ulama yang menjadi ilmu cocokologi. Ilmu pencocok-cocokan. Apakah saya berbicara ini karena atas dasar, saya dibayar oleh siapa? Enggak. Saya dari kecil nggak pernah dibayar siapapun. Oleh penguasa manapun. Nggak pernah saya. Saya tegaskan di sini. Saya tidak sedang dibayar siapapun. Saya single factor. Saya berjuang sendirian. Dan saya menolak bantuan siapapun. Nah, saya tegaskan ini. Ustadz Zain itu bicara itu karena dibayar sama pemerintah. Dari mana? Saya dari kecil itu mengharamkan bantuan siapapun. Selagi saya masih mampu untuk berbuat. Saya beasiswa itu ditolak sama saya. Karena abah saya bilang, saya masih mampu. Kita ini biar punya prinsip. Ini biar fitnah-fitnah terhadap saya. Ustadz Zain sekarang bicara itu karena dibayar pemerintah. Pemerintah mana yang ada maksud?
Saya ini hidup dari mulai zaman Soeharto Sampai zaman Soehardi. sampai zaman Soeharto. Masuk akal. Ya Allah kok pintar benar orang. Ya Allah kok pintar benar orang satu ini. Ya Allah, dapat wahyu dari bukan wahyu ya. Dapat wangsit dari mana coba? Ilham ya. Ilham pemain bola bukan? Enggak, ini serius jawaban saya ini. Saya seakan-akan, dia kan sedang bela penguasa. Penguasa yang mana? Enggak. Saya semata-mata untuk kebaikan bangsa ini. Karena saya tidak ingin agama saya Islam dilecehkan. Islam ini digotong ke sana kemari. Untuk pembenaran tindakannya sendiri. Jangan konyol. Kalau Anda berani, saya berani. Anda takut, saya lebih takut. Enggak, saya jelaskan itu. Kan ada fitnah untuk saya. Saya marah hari ini, bukan marah. Biar jelas. Biar Anda tahu siapa saya. Gitu loh, bukan sombong. Biar tahu. Saya tidak pernah makan dari tangan siapapun. Saya ini berjuang sendirian. Saya hari ini dicaci maki di sana sini. Saya nggak marah. Yang penting jangan caci maki orang tua saya. Selesai Anda itu. Saya umumkan hari ini. Kalau Anda mencaci maki saya terima. Alhamdulillah. Ya Allah, mudah-mudahan jadi penebus dosa saya. Dan saya tidak merasa terdolimi. Biar itu urusan Anda. Tapi kalau Anda bawa nama orang tua saya pribadi, selesai Anda dengan saya. Bila jam Anda itu kalau mau. Habis. Enggak, ini biar serius ini. Seakan-akan saya ini, Ustaznya itu lembek. Ya, itu urusan Anda lah. Saya hanya ingin bangsa ini baik-baik saja. Bangsa ini, para pendiri bangsa itu luar biasa, mengorbankan harta, nyawanya dikorbankan untuk bangsa, untuk kemerdekaan. Kemudian setelah 1 hari kemerdekaan berdirilah sebuah negara. Bukan kemerdekaan negara, biar paham sejarah sampean. Negara itu belum pernah merdeka. Sebelumnya, yang ada itu kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus. Karena Soekarno menulis atas nama bangsa Indonesia, bukan atas nama negara Indonesia. Negara itu berdiri setelah 1 hari kemerdekaan, tanggal 18-nya. Berdirilah sebuah negara yang bernama Indonesia. Saya mencintai bangsa ini. Ini kan kadang-kadang, udahlah kita ini nggak punya sumbangsi terhadap kemerdekaan, mau ngerusak lagi. Jangan rusak bangsa ini. Yang bersusah payah memerdekakan kemerdekaan bangsa ini, para kiai, para santri, para kaum cerdik pandai, semua komunitas di bangsa ini, di awal-awal kemerdekaan bangsa ini sama ikut berperan serta demi kemerdekaan. Jangan rusak itu. Ustaz Zain itu sekarang pandai marah-marah. Kalau Anda keterlaluan, pilihan dalam Islam itu 2, memaafkan atau tidak. Kan begitu Ustaz Dedi. Ya? Ini biar jelas. Saya tidak dibayar oleh siapapun. Ya. Saya berbayar berapapun dan satu pun tidak. Iya, artinya harga diri saya tidak bisa dibayar, Bung. Dan ingat, saya tidak pernah dibayar siapapun. Saya berusaha untuk kebaikan dan kemaslahatan bangsa. Itu saja. Sama dengan ini pengurus NU, Ustaz Holi pengurus NU, Anam dan semuanya, Pak termasuk David ini depan saya. Ini kan pengurus-pengurus Nahdlatul Ulama yang menginginkan kebaikan dari sebuah bangsa dan negara Indonesia. Ya, begitu ya. Itu. Cukup marah saya sudah terlampiaskan sudah. Jangan marah-marah di sini. Enggak. Ini biar jelas ini. Ini masalah radikalisme ini ya. Dalam Islam sendiri semenjak kapan menurut sampean sendiri semenjak kapan ya? Mereka radikalisme itu muncul di Indonesia ya. Kalau di Indonesia ini sebenarnya dibuktikan dengan adanya NII. NII itu apa ya? Negara Islam Indonesia. Oh ya. Ya, di awal kemerdekaan bangsa ini muncul. Kalau di Aceh kan kita kenal dengan gerakan Dodbereh ya. Kemudian di Sulawesi ada namanya Andi Aziz, kemudian Kalimantan Selatan ada namanya Kahar Muzakkar, kemudian di Jawa Barat itu ada namanya Kartosuwiryo. Itu memerdekakan negara Islam Indonesia. Kemudian jelmaannya nanti adalah DII atau Darul Islam, tentaranya namanya TII, Tentara Islam Indonesia. Ini DII. Hah? Ini DMI, Mas. Oh iya. Iya, DMI ini. Dewan Masjid ini. Takutnya saya satu gerakannya juga gitu ya. Takut saya gitu. Iya. Nah,
Kenapa gerakan itu muncul? Pasca revolusi kemerdekaan, pasca Indonesia itu merdeka, untuk menjadikan negara Indonesia itu dalam satu track itu tidak mudah. Ada sebagian-sebagian di antara para pejuang bangsa itu menginginkan, satunya menginginkan negara federal, satunya menginginkan negara demokrasi, satunya menginginkan negara republik tapi serikat, satunya menginginkan negara ini dan seterusnya. Nah, dari berbagai macam ide dan pikiran-pikiran itu, kemudian muncul gerakan-gerakan, termasuklah ketika bicara tentang kelompok atau gerakan kiri yang kita kenal sebagai komunisme Indonesia, yang pernah berontak tahun 48, yang hari ini dikenal dengan, yang kemudian dikenal dengan komunisme, puncaknya tahun 65. Artinya sebenarnya radikalisme atau kekerasan dengan latar belakang pemikiran itu banyak. Ada latar belakang politik, ada latar belakang ideologi, bahkan ada latar belakang agama. Yang berbahaya itu ketika radikalisme itu membawa pembenaran dengan dalil-dalil agama itu sendiri. Nah, pasca wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya gerakan-gerakan itu sudah terjadi, dan puncaknya itu kan puncaknya ketika pada masa pemimpinan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an dan sahabat Ali bin Abi Thalib. Disitulah kekerasan mengatasnamakan pemikiran dan dalil agama itu muncul. Sahabat Umar bin Khattab wafat karena dibunuh. Sahabat Utsman bin Affan juga menjadi korban pembunuhan ketika sedang membaca Quran. Sahabat Ali bin Abi Thalib juga dibunuh ketika menjabat sebagai khalifah. Siapa mereka? Adalah kelompok-kelompok yang tidak puas terhadap kepemimpinan. Berarti politik. Politik untuk pembenaran dipaksakan menggunakan dalil-dalil agama. Nah, ini kan berisiko. Sebagaimana yang sering disebutkan bahwa wafatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu, yang sebelumnya dikafirkan dulu oleh Abdurrahman bin Muljam. Kalau sudah dikafirkan dulu kan berarti musuh. Yeah. Dikafirkan dulu baru kemudian dibunuh. Peristiwa terbunuhnya Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Sahabat Hasan bin Ali, cucu tersayang Nabi itu wafat diracun. Berikutnya adiknya yang bernama Husain bin Ali secara sadis dan brutal itu dibunuh di padang Karbala. Karena apa? Persoalan politik. Dia dipaksa oleh kelompok Bani Umayyah pada masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Nah, puncaknya kapan lagi? Kepemimpinan Bani Umayyah selesai di Damaskus, muncul pemerintahan Bani Abbas di Damsyik. Latar belakangnya juga banyak. Jadi, yang berbahaya itu adalah ketika memaksakan kehendak, memaksakan keinginan dengan latar belakang, entah itu latar belakang ideologi, latar belakang politik, dan yang paling dahsyat itu adalah ketika agama dipaksa untuk menjadi pembenaran terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan. Ya, jadi kita jaga bangsa Indonesia ini saja. Mari kita jadikan bangsa ini sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalaulah kita merasakan ketidakadilan hari ini, atau ketika Anda merasa tidak mendapatkan perlakuan yang adil dari kepemimpinan hari ini, Anda ditunggu tahun 2024. Artinya kita salurkan aspirasi-aspirasi politik kita itu melalui jalur yang sebenarnya. Sebenar-benarnya jalur politik itu kan yang dikehendaki oleh bangsa, dan itu adalah kesepakatan bersama bangsa ini. Jadi kalau mau merubah 2024, saya tidak sedang mengkampanyekan siapapun, enggak. Kalau memang ya perubahan di bangsa ini kan harus melalui apa yang disebut dengan politik atau dengan pemilu itu sendiri. Kapan? Ya 2024, tunggu aja dulu. Nggak usah ribut-ribut aja dulu. Tenanglah bangsa ini, insya Allah bangsa yang adem, bangsa ini adalah bangsa yang ayem, yang bisa menyelesaikan persoalannya sendiri. Bangsa ini sudah dewasa. Jadi untuk apa kalau kita punya persoalan masih ngadu sama tetangga? Kalau punya masalah bisa diselesaikan sendiri, yuk kita selesaikan sendiri. Nggak mesti ngadu sama orang. Gitu ya. Jadi begini ya, menurut Islam sendiri, bagaimana
menanggapi radikalisme sendiri, gerakan atau sebagian ideologi gitu? Iya, Islam itu adalah agama yang rahmah. Agama itu kalau kita berpikir begini, kenapa saya bermusuhan dengan orang lain? Karena orang itu berbeda akidah. Ya. Oh, si A Katolik, si A, si B Kristen, saya Muslim, yang sana Hindu, yang sana Buddha. Walau sya, bismillahirrahmanirrahim, walau sya'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Kalau Allah Tuhanmu itu mau, kata Allah, seluruh manusia di bumi ini beriman hari ini semuanya ke Allah. Dan itu mudah bagi Allah, bukan perkara sulit bagi Allah. Kalau Allah mau, seluruh manusia yang 8 miliar ini bisa satu iman kepada Allah. Afa anta tukrihun nas, kata Allah. Apakah kalian itu harus membenci manusia itu karena tidak beriman kepada Allah? Hatta kanu yu'minun, sampai kemudian mereka itu beriman kepada Allah? Kan enggak. Urusan iman tidak beriman kepada Allah itu biar Allah yang urus, bukan urusan kita. Kalau kita mau menyampaikan kebenaran risalah agama Allah ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yuk kita tunjukkan, kita tampilkan wajah Islam yang sesungguhnya. Agar ini menjadi daya tarik bagi orang untuk memahami Islam. Oh, ternyata Islam itu teduh, ternyata Islam itu lembut, ternyata Islam itu mengayomi, ternyata Islam itu melindungi. Iya, sebagaimana Rasulullah SAW melindungi orang-orang lain. Rasulullah SAW siapapun ketika berhadapan dengan beliau lindungi, beliau ayomi. Dan ingat, tidak ada kekerasan yang dilakukan oleh Nabi SAW karena latar belakang keyakinan. Persoalan perang yang ada itu bukan serta-merta karena memang maunya Nabi seperti itu. Nabi melakukan tindakan dengan para kaum muslimin itu atas perintah Allah dulu. Kalau Allah yang memerintahkan, baru Nabi melakukan. Nah, jadi bagaimana konsep kita hari ini dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan bersosial kita hari ini? Yuk kita saling menjaga itu. Kita jaga kebersamaan agar bangsa ini semuanya baik-baik saja. Dan bangsa ini sedang baik-baik kok. Kalaupun memang tidak sedang baik-baik, yuk kita perbaiki. Bagian mana yang kurang pas? Kalau kita merasa tidak nyaman dengan keadaan hari ini, oh secara ekonomi begini, yuk ada jalur yang pas kok. Salam. Sehat. Alhamdulillah. Dan luar biasa ya, tadi penjelasan sekilas dari Kiai Zain Muksin yang sangat luar biasa sekali dan sangat jelas ya teman-teman semuanya yang udah gabung di akun Zain Muksin Official. Iya. Ataupun di NU Kontura, luar biasa sekali. Kita akan TikTok sudah ada yang hadir? Ya. Apa pertanyaan? Sebentar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terus? Nah. Ada? Saya mau nanya Kiai apa punya makhluk tangannya sebelum selesai baca surat. Assalamualaikum Kiai. Assalamualaikum Ustaz Nasar NSD. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukian hadi mantap Ustaz, teruskan kami terus mendengarkan dan mendoakan. Amin, amin. Baitul Quran asyifa sambil mutiara. Masya Allah, Baitul Quran ya. Terus siapa lagi? Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik. Yang sudah hadir semuanya saya ucapkan terima kasih. Karena memang ini cuacanya sedang panas-panasnya di Pontianak ini. Ditambah lagi dengan materi yang panas ini luar biasa ya. Luar biasa sekali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sudah lama enggak berjumpa Ustaz, mungkin live siang Ustaz. Iya. Karena memang hari ini selepas melaksanakan ibadah sholat Jumat, kita lagi free kegiatan baru live siang ya. Oh ya, masalah yang tadi. Shalom Ustaz. Iya, salam damai untuk Anda saudaraku. Bicara soal kemakmuman di dalam sholat, ya nunggu sempurnanya imam dulu. Ya, nunggu sempurnanya imam. Kadang kita ini terlalu terburu-buru. Ya kadang-kadang juga imamnya juga agak kurang tumak ninah. Cepat ya? Iya. Jadi sebenarnya tumak ninah itu penting ya. Ukuran tumak ninah itu kan biqadri subhanallah gitu. Ukuran kalimat subhanallah dan itu pendek gitu. Ya, jadi nunggu sempurnanya imam dulu ya. Baik. Gimana Ustaz Dedi?
Ya, ini banyak teman-teman yang udah masuk, sekian banyak masuk di sini ya. Facebook juga Hadir, Sukabumi hadir. banyak juga Kaltim? yang Kaltim dari Ketapang juga hadir ya. Masya Allah luar biasa sekali. Dari Ketapang ada Sapi Mayan. Mm-mm. Ini Dari Ketapang ya. ya, Pertanyaannya ada apa? Sapi Mayan. Juga ada Muhammad Irfan Fauzi Sukabumi hadir, dan juga ada Ihsan Lumek. Sukabumi ya. Ada Kumaha Ihsan damang Kang? Bumi, dan juga ada Ihsan Lumek Jatim hadir. Mhm. Dan ada Sule Sarkan, Kaltim hadir juga, dan M. Najir Khan hadir Kiai. Nah, Masya Allah luar biasa, dan teman-teman yang sekitaran dari Indonesia sana, luar biasa sekali. Iya, sahabat-sahabat dan teman-teman, insya Allah mulai tanggal 1 Oktober saya jadwal di Kalimantan Tengah ya. Kalimantan Tengah dan beberapa daerah di Ketapang. Jadi kalau kita misalnya mau bertemu di majelis atau pengajian, silakan nanti menghubungi admin yang di Ketapang ya. Di Ketapang dan Kalteng, Mas Andi. Bang Andi apa kabarnya? Kemudian kalau di Pontianak ada Bang Edi, Ustaz Edi, ada Anam, ada Fahad juga. Jadi mohon maaf kalau jawaban-jawaban saya tadi agak keras sedikit. Karena kita ini berbangsa ini harus punya ketegasan sikap. Ya. Jangan kemudian kita ini mau diadu domba oleh kelompok-kelompok yang enggak jelas itu. Yang mengatasnamakan A, B, C, dan seterusnya. Kita ini, bangsa ini sedang baik-baik saja. Kalaupun memang ekonomi kita sedang tidak sehat, mungkin memang doa dan kerja kita kurang kuat. Iya. Oh, Cianjur hadir kumaha ya teh? Iya, iya saha ya teh? Allahu Akbar. Aduh, mangga atuh ah. Ya gitu mah. Mangga, salak ah. Mangga sama salak ya. Ya, luar biasa sekali. Udah 1 jam lebih kita. Udah 1 jam ya? Ya, 1 jam lebih. Hah? Ada ini, Pontura ya? pertanyaan dari Nukontura 1. Ada Hana ya di sini. Kaum radikalisme tidak mengaku dirinya radikal dalam urusan agama, tapi dia menganggap bahwa itu loyalitas kepada agama. Gimana tanggapan Kiai? Nalang David Basis Nukontura hadir, Mahkota ACC. Matar sekelangkong deretan. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah Subhanahu wa taala memberikan nasihat yang sangat agung untuk Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabima rahmatin minallah, maka karena sebab rahmat dari Allah, kasih sayang Allah yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini bisa mencintai Allah karena siapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mencintai Allah karena cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin kita mencintai Allah tapi kita tidak mengenal cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Saya selalu mengulang-ulang kata ini. Karena kita mengenal cinta kepada Allah, mengenal mahabbah kepada Allah karena kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahman wuddah. Firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu mengingatkan sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal salih nih kita nih insyaallah. Allah jadikan hati mereka itu hati yang penuh kasih sayang. Agama ini diajarkan oleh Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fabima rahmatin minallah lintalam. Karena sebab rahmat yang turun kepada hatimu ya Rasulullah Muhammad. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lembutnya tiada tara. Bahkan seandainya ada semut di hadapan beliau, niscaya semut itu akan merasa aman. Karena bertemu dengan Nabi. Lintalahum kata Allah. Bersikap lemah lembutlah engkau kepada mereka. Kenapa? Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, kalau seandainya engkau mengeraskan sikapmu ya Muhammad, kata Allah, lan faddu min haulik, niscaya mereka akan menjauh darimu. Kalau kekerasan yang kita tampilkan dalam menyampaikan khidmah Islam, saya teriak-teriak seperti ini biar jelas nih. Kalau kita sampaikan kekerasan dengan cara keras itu, maka Allah mengatakan lan faddu min haulik, mereka akan berlari jauh dari sisimu ya Rasulullah Muhammad. Fa'fu anhum, maafkan kesalahan mereka. Ada orang yang berbuat salah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memaafkan sebelum mereka minta maaf. Kalau kita mau memaafkan setelah minta maaf, atau setelah minta maaf pun nggak mau dikasih maaf. Wastaghfir lahum, dan bahkan kata Allah, mohonkan ampunan kepada Allah atas dosa mereka.
Wasyawirhum fil amri, bermusyawarahlah kalian dalam persoalan agama ini. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Setelah kalian mengikhtiarkan segala sesuatunya dengan baik, serahkan saja semuanya kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, karena sesungguhnya adalah zat yang maha mencintai orang-orang yang bertawakal. Nah, menyampaikan kebenaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan oleh Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Rasulullah itu dengan para kaum muslimin, para sahabat, tegas terhadap orang-orang yang memusuhi beliau. Ruhama'u bainahum, kasih sayang terhadap sesama. Nah, kita hari ini dimusuhin oleh sesama hanya karena perbedaan yang tidak penting. Ini pertanyaan, kita ini ikut siapa? Yang dibawa Quran, tapi Qurannya nggak diikutin. Yang diikuti Nabi, tapi Nabinya tidak benar-benar diikutin. Kalaulah memang kita ini betul-betul ahlus sunnah wal jamaah, kalaulah tidak senang berjamaah, paling tidak kita menyenangi sunnahnya. Udah selesai. Udahlah, nggak senang sunnahnya, nggak pernah jamaah lagi. Tidak ikut kepada jamaahnya, tidak ikut kepada sunnahnya. Ini kan lelucon namanya. Jadi kenapa Islam itu bisa diterima di tengah masyarakat Arab? Karena kelembutan akhlak dan pribadi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menyampaikan kebenaran itu dengan sebenar-benarnya. Nabi menyampaikan secara utuh, tidak sepotong-potong. Nah, sama dengan halnya kita mencontohkan kebaikan dan kebenaran dalam Islam itu, ya contoh utamanya adalah Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi kata iswa itu perilaku yang utuh. Perilaku yang utuh dari Nabi yang bisa diikuti. Iswa. Iya. Kata-kata apa tadi? Uswah atau iswah. Ini hadir ya, Umi Kiswah. Oh gitu ya? Iya. Wah itu istri saya, Bu. Ini Cianjur ya. Hah? Beliau dari Cianjur. Oh Cianjur ya? Mungkin beda iswahnya tadi ini. Kapan? Mi, jangan tinggalkan daku, Mi. Rahman, assalamualaikum Malaysia hadir dan numpang ngaji. Siap, Masya Allah, saudaraku. Apa? Siapa namanya? Rahman. Masya Allah, saudariku yang di Malaysia. Maka, kata Allah, firman Allah, karena sebab rahmat dan kasih sayang serta kelembutan yang Allah turunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu hatinya lembut. Rasulullah itu selalu menebarkan kedamaian. Bahkan ada seorang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, bisakah Anda mendoakan orang kafir itu? Kenapa kata Nabi? Biar mereka celaka. Apa kata Nabi? Aku diutus oleh Allah bukan untuk melaknat. Aku diutus oleh Allah itu untuk rahmat dan kasih sayang bagi manusia. Bahkan dalam hadis yang berbeda, Nabi mengatakan, Innama ana rahmatun muhdah. Sesungguhnya aku ini adalah rahmat dan kasih sayang dari Allah yang Allah hadiahkan untuk kalian semua. Tuh indahnya Nabi. Jadi perbedaan, jangankan yang kecil, yang besar sekalipun kita perkecil, yang kecil kita hilangkan. Jangan kemudian, inilah klaim sepihak, kebenaran yang diklaim secara sepihak, sampai kemudian muncul tafsir tunggal terhadap kebenaran, kita salah, mereka paling benar. Seperti itu. Ya, NU Pantura ya. Saya yakin teman-teman dan kaum-kaum Nahdliyin, para pengurus, dan para simpatisan Nahdlatul Ulama ini, bangsa ini, negara ini adalah milik kita bersama. Yuk kita jaga bareng-bareng dengan segala kerendahan hati. Saya mohon maaf kalau bahasa-bahasa saya ada yang kurang berkenan, ya. Sebelum ini ditutupi mungkin statement closing dulu. Ya, biar ini ya. Jadi sahabat-sahabat dan teman-teman, kalau mau ngaji itu yang jelas siapa gurunya ya. Bergurulah kepada orang-orang yang memiliki sanad keilmuan yang jelas. Seperti apa? Yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dan tentunya kepada ijma'nya ulama dan kiasnya ulama, serta pemahaman ulama yang memang diakui oleh seluruh dunia. Kalaupun memang berpatokan kepada pendapat gurunya, apakah pendapat itu selagi tidak menyelisihi apa yang sudah menjadi kesepakatan umum di dalam kehidupan berbangsa, monggo. Tapi kalau dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita punya konsep sendiri. Insya Allah bangsa ini akan baik-baik saja. Dan saya berharap
bahwa kegiatan-kegiatan seperti ini yang sering digagas oleh Ustadz Edi dengan teman-teman di NU Pantura, Ustadz Wali Hamidin, teman-teman PC dan PW ini bisa menghadirkan keteduhan di tengah umat beragama. Amin. Ya, bisa menghadirkan kebaikan. Untuk sahabat-sahabat di live TikTok Zen Motion Official dan live Facebook, saya ucapkan terima kasih. Yang ini NU Pantura, Ya. saya ucapkan terima kasih. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum sempat saya jawab, mohon maaf. Dan ada di live TikTok, insya Allah malam kita ketemu lagi ya. Live TikTok kita malam bisa ketemu. Soal waktu saya tidak bisa menentukan jam berapa, tapi insya Allah saya bisa hadir kembali. Amin. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah join dan udah gabung di akun Jen Muksin Official khususnya ataupun di TikToknya dan juga di NU Pantura. Dan jikalau nanti kalian ingin mengundang ataupun Ustadz Jen Muksin, silakan aja inbox di nomor adminnya langsung. Biar nanti kita sama-sama silaturahmi bersama. Amin. Terima Dan kasih. sebelum saya tutup acara pada sore hari ini khususnya, dan terima kasih banyak ya atas kehadirannya. Iya, terima kasih. Selalu diberikan kesehatan. Amin, 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 amin. Ya Rabbal Alamin. Dan saya akhiri. Oh ya, iya. untuk teman-teman semuanya dan kaum Nahdliyin khususnya NU Pantura yang sudah hadir semuanya di sini, jangan lupa nanti malam hadir di acara Lailatul Ijtima di Gang Damai ya. Gang Mulia 2, Selat Madura. Jadi MWC NU Pontianak Utara setiap bulannya mengadakan Lailatul Ijtima. Ya, karena memang ruh Ya. dari pergerakan NU itu kan Lailatul Ijtima. Betul ya. Ya. Ya, jadi ya. Iya, ijtima. Itu apalagi tambah I kan itu. Iya. Dan ini tambah panjang aja. Ampun Tuhan kalau begitu. Jadi jangan lupa ya nanti Iya, iya. hadir ya. Ya, pokoknya teman-teman semuanya harap hadir semuanya. Amin, amin, amin. Dan saya terima kasih banyak dan saya akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.